Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul Allah itu uswatun hasanah. Liman kana yardullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan Allah, bagi siapa yang mengharapkan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan bagi siapa yang banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dari satu ayat ini, Al-Ahzab ayat 21, akan kita jawab 3 pertanyaan penting yang sering didiskusikan atau dipertanyakan di masyarakat kita. 3 pertanyaan penting itu, yang pertama, perlukah kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang kedua, bagaimana cara memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan yang ketiga, siapakah yang sungguh-sungguh memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? 3 pertanyaan ini akan kita jawab dari satu ayat yang telah kami sebutkan tadi, Al-Ahzab ayat 21. Mari kita coba untuk mengurai dan sekaligus menjawab pertanyaan yang pertama. Perlukah kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perhatikan bagian awal ayat, laqad kana lakum fi Rasulillah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul Allah. Fi Rasulillah, pada Rasul Allah, yang dimaksud dengannya adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila khilaf, tidak ada perbedaan. Semua para mufassir menjelaskan bahwa fi Rasulillah, pada diri Rasul Allah di dalam ayat itu adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian pada penggalan ayat lakum, laqad kana lakum, lamnya itu litamlik, artinya kepemilikan, peruntukan. Sedangkan kum adalah kalian, yaitu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerima dakwah beliau, membenarkan ajaran beliau, dan mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Karena umat Rasulullah itu terbagi 2 dalam garis besarnya. Ada umat beliau yang menerima dakwah, membenarkan ajaran beliau, dan mengikuti petunjuk beliau. Inilah yang disebut dengan umat Islam. Dan ada juga umat Rasulullah yang menolak dakwah, mengingkari ajaran beliau, tidak mengikuti petunjuk beliau. Itulah yang kategorinya kafirun. Mereka adalah orang-orang yang kafir. Rasulullah dilahirkan di muka bumi adalah untuk misi penyelamatan, misi pembebasan, yaitu bagi siapa saja yang menerima dakwah beliau, membenarkannya, dan mengamalkan petunjuk-petunjuk beliau. Mari kita kaitkan dengan surat At-Tolak, surah yang ke-65 di ayat yang ke-11. Allah mengatakan, Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihat minaz zulumat ilan nur. Seorang rasul yang dihadirkan di tengah-tengah umat manusia untuk membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia, yang dengannya rasul ini akan menarik dan mengeluarkan siapa saja dari manusia yang membenarkan ajarannya, mengamalkan petunjuknya, yaitu orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka lah yang ditarik oleh Nabi untuk keluar minaz zulumat, dari banyaknya kegelapan, ilan nur, kepada satu cahaya. Kalau kita perhatikan surat At-Tolak ayat 11 itu, Allah mengatakan minaz zulumat, dari banyak kegelapan, minimal 3 kegelapan. Karena kalau satu kegelapan disebut minaz zulmi.
Kalau dua kegelapan disebut minaz zulman. Tapi disebut minaz zulumat, artinya dari banyak kegelapan. Minimal tiga. Tiga kegelapan yang disebut di dalam Al-Quran. Walakinna aktsaran nas la yashkurun. Kebanyakan manusia tidak pandai bersyukur. Artinya banyak orang yang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kekufuran. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Kebanyakannya manusia tidak mengerti agamanya. Berarti banyak orang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kebodohan. Dan yang ketiga, walakinna aktsaran nas la yu'minun. Kebanyakannya manusia tidak beriman. Artinya banyak orang terjatuh dan terperangkap ke dalam kegelapan kekafiran. Itulah minaz zulumat ilan nur, menuju kepada satu cahaya, bukan ilal anwar. Jadi kalau ada yang namanya Pak Anwar, artinya banyak cahaya. Ya. Tapi Allah mengatakan minaz zulumat ilan nur, dari banyak kegelapan menuju kepada satu cahaya. Kenapa? Karena cahaya kebenaran itu hanya satu, yaitu Islam. Cahaya keselamatan itu hanya satu, yaitu Islam. Tidak ada jalan-jalan keselamatan yang lain, hanya Islam. Karena itulah orang-orang yang mencari agama selain Islam ditolak di akhirat dan masuk neraka. Lihat ayatnya surat Ali Imran ayat 85. Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari lalu memilih agama selain Islam, ditolak agama itu. Ditolak. Tidak diterima oleh Allah, dan di akhirat nanti dia akan merugi karena masuk ke dalam neraka kekal selama-lamanya. Walaupun manusia itu berbuat baik, pengen mensucikan jiwanya, pengen mendekatkan diri kepada Allah, tapi jalan keselamatannya bukan Islam, pasti merugi. Misalnya, ada dari manusia yang pengen mendekatkan diri kepada Tuhan, lalu kemudian dia mengurung diri di sebuah kuil, menjalani kehidupan yang berat, tidak makan daging-dagingan, bahkan tidak menikah. Kenapa? Karena pengen mensucikan dirinya, mendekatkan diri kepada Tuhan, menjadi manusia suci. Bahkan mereka mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dialah pendeta dan biarawat. Mereka jalani kehidupan yang berat itu bukan sehari, bukan 2 hari, bukan sebulan, bukan setahun, sepanjang hayat mereka. Sepanjang hayat mereka. Tapi tatkala mereka menghembuskan nafas terakhirnya, Allah katakan mereka dalam keadaan merugi, kekal di dalam neraka. Kenapa? Karena jalan dia mencari keselamatan bukan jalan Islam. Maka beruntunglah kita terlahir dari rahim wanita muslimah dan kita dididik dengan cara yang Islami. Maka kita pun hari ini beragama Islam, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita amal solehnya masih kurang, tapi modal pertama masuk surga itu iman. Iman. Sehingga apabila kita menjaga iman kita, dijamin masuk surga walaupun belum terjamin selamat dari neraka. Artinya, sejahat-jahatnya seorang muslim, selagi keimanannya walaupun ada secuil ini menjadikan dia tidak kekal di neraka kalau karena dosanya masuk neraka. Begitu masuk neraka, dia nanti pasti masuk surga setelah dibersihkan oleh Allah. Cuman kita jangan sampai masuk ke dalam neraka. Kita pengen masuk surga tanpa tersentuh api neraka. Nah, jadi Nabi itu misi lahirnya adalah misi penyelamatan. Nabi dilahirkan untuk misi penyelamatan. Kalau kemudian kita kembali lagi, perlukah kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita terangkan sekali lagi bahwa kelahirannya Nabi itu adalah doanya Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah. Ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah, beliau berdoa. Doanya diabadikan di surat Al-Baqarah.
ayat 129. Doanya Nabi Ibrahim diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 129. Ibrahim berdoa, Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ibrahim berdoa setelah Ka'bah selesai dibangunnya, ya Allah, utuslah di tengah-tengah penduduk Mekah ini seorang rasul. Seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu kepada penduduk Mekah. Seorang rasul yang mendidik, mengajari ilmu kepada penduduk Mekah. Dan seorang rasul yang mensucikan jiwa mereka dengan ayat-ayatmu. Engkau maha perkasa mengabulkan doa ini, dan engkau maha bijaksana dengan pengabulan doa ini. Doa Nabiullah Ibrahim dikabulkan Allah sesuai permintaannya Ibrahim. Dikabulkan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah, surah yang ke-62, di ayat yang kedua, sesuai permintaannya Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang benar-benar mengutus seorang rasul dari penduduk Mekah yang sebelumnya adalah buta huruf. Lalu kemudian rasul yang diutus itu membawa 3 misi dalam upaya menyelamatkan dan mengeluarkan manusia dari kegelapan. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada manusia. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa manusia. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan ilmu kepada manusia. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Meskipun manusia benar-benar dalam kesesatan yang nyata, tapi dengan dakwah Nabi, ajaran Nabi, petunjuk Nabi melalui tilawah, tazkiyah dan taklim, manusia berhasil ditarik dan keluar dari kegelapan-kegelapan tadi. Nah, Nabi SAW memperkenalkan dirinya kepada sahabat-sahabatnya dalam riwayat Imam Muslim. Nabi mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini jawaban Allah atas doa ayahku Ibrahim. Itu dalam riwayat Imam Muslim. Nabi memperkenalkan dirinya kepada sahabat-sahabat. Ana da'watu abi Ibrahim. Saya ini adalah jawaban Allah, pengabulan Allah atas doa ayahku Ibrahim. Karena lahirnya Nabi adalah pengabulan Allah atas doa Nabiullah Ibrahim. Andaikan Nabi Ibrahim dipanjangkan umur, dialah manusia pertama yang berbahagia dengan kelahiran Nabi SAW. Berapa jaraknya antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW? Jaraknya menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu 2.800 tahun. 2.800 tahun. Itu jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW. Karena antara Ibrahim dengan Nabi Musa itu ada jarak 700 tahun. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa ada jarak 1.500 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ada jarak 600 tahun. Makanya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad digabungkan semuanya 2.800 tahun. Apa pelajaran yang mendasar sebelum kita lanjutkan kajian kita? Adalah bahwa ternyata kalau berdoa itu harus husnuzon dengan Allah, bahwa doa pasti dikabulkan. Jangan tergesa-gesa pengen melihat hasil dari doanya. Ibrahim berdoa 2.800 tahun kemudian baru doanya dikabulkan. Kita baru sebulan doanya belum kelihatan hasilnya, sudah kecewa dengan Allah, ya, sudah buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi Ibrahimlah alaihissalam yang pertama kali bahagia andaikan umurnya dipanjangkan. Nah, kelahirannya Nabi itu untuk misi penyelamatan. Lakum litamlik, untuk dikhususkan bagi mereka yang mau menerima dakwah Nabi. Itulah yang akan bergembira dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kelahiran Nabi merupakan nikmat yang besar bagi umat Islam. Gak boleh kita menolak dan mengingkari kelahiran Nabi, sebab kelahiran Nabi telah
ditakdirkan, ditetapkan Allah untuk misi penyelamatan. Sehingga kita wajib bergembira, bersukacita, bersyukur dengan kelahiran Nabi. Dan kelahiran Nabi nikmat yang besar bagi umat ini. Dan karena itulah kelahiran Nabi merupakan hari Allah yang harus diperingati. Kenapa harus diperingati? Ada dalilnya. Dalilnya surat Ibrahim ayat yang kelima. Allah mengatakan wazakirhum bi ayyamillah. Allah perintahkan Musa, wahai Musa, ingatkan kaummu akan harinya Allah. Apa harinya Allah? Kalau kita buka tafsir surat Ibrahim ayat 5, bagi Bani Israel, hari Allah itu adalah hari di mana Musa lahir dengan mukjizat. Jadi kelahiran Musa itu mukjizat. Sebab Allah telah mempersiapkan Musa untuk misi penyelamatan Bani Israel. Sehingga lahirnya Musa itu adalah hari yang menjadi nikmat Allah untuk Bani Israel. Sebab telah lahir manusia yang dipilih Allah untuk misi penyelamatan. Nah, karena itulah kelahirannya Nabi adalah hari Allah. Sebab Nabi dipersiapkan untuk misi penyelamatan. Dan karena itulah wazakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari Allah, harus kita peringati. Baik, terjawablah pertanyaan yang pertama. Ya, apakah kita perlu memperingati kelahiran Nabi? Sangat perlu kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Pada hari Allah itu terdapat pelajaran bagi yang banyak bersabar dan banyak bersyukur. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini juga harus kita pahami. Berbicara tentang sejarah, kita akan dapati ternyata sepakat para ulama, tidak ada yang berselisih. Nabi lahir di hari Senin, bulan Rabiul Awal, di tahun gajah. Itu semua ulama sepakat bila khilafin, tidak ada perbedaan. Tapi mengenai tanggal lahirnya Nabi, para ulama berbeda-beda pendapat. Pendapat mayoritas 12 Rabiul Awal ini yang kebanyakan diikuti oleh penduduk negeri Indonesia. Tapi jangan kita ingkari, ada pendapat lain yang juga dipilih oleh ulama-ulama yang bukan ulama biasa. Di antaranya adalah ulama Malikiyah, Imam Malik rahimahullah ta'ala. Beliau memilih pendapat tanggal 9 Rabiul Awal, tanggal kelahiran Nabi. Bahkan tanggal 9 Rabiul Awal adalah tanggal yang dipilih oleh para ulama ahli tarikh, ahli sejarah. Dan juga para ulama ahli astronomi. Mereka memilih tanggal 9 Rabiul Awal, bukan 12 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat tanggal 8 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat tanggal 17. Ada yang berpendapat tanggal 21 Rabiul Awal. Nah, itu kalau kita berbicara tanggal, para ulama berbeda-beda. Tapi sepakat para ulama, tidak ada perbedaan. Sepakat para ulama tanpa perbedaan, Nabi wafat tanggal 12 Rabiul Awal di hari Senin. Nabi wafat ba'da subuh. Ya, di hari Senin, bulan Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal. Itu sepakat para ulama, nggak ada perbedaan. Kenapa lahirnya ada perbedaan, wafatnya tidak ada perbedaan? Karena ketika Nabi lahir belum ada yang akan memperkirakan ini bakal jadi manusia besar. Jadi belum terlalu diperhatikan tanggal lahirnya. Beda dengan wafatnya, Nabi manusia besar. Jadi bersejarah kematiannya. Beda dengan lahirnya, nggak ada yang bakal prediksi ini menjadi manusia hebat. Maka tidak terlalu diperhatikan tanggalnya. Maka ada khilaf di dalam masalah tanggal. Tapi apa hikmahnya? Adalah bahwa ketika kita berbicara sejarah dalam Islam, misalnya sejarah dalam Al-Quran atau hadis, bahwa inti dalam sejarah itu bukan waktu, bukan tempat, tapi hikmahnya, peristiwanya, tujuannya. Justru ini yang banyak dilupakan. Sebab dari SD, kita kalau berbicara sejarah, waktu dan tempat yang menjadi esensi sejarah, inti sejarah. Tapi kalau kita berbicara Islam, esensi sejarah itu bukan waktu, bukan tempat, hikmah, peristiwa, dan tujuan. Contoh, Bapak Ibu yang suka membaca surat Yasin di malam Jumat. Kalau kita perhatikan surat Yasin di masih bagian-bagian awal surah, ayat 13 sampai 27. Di ayat-ayat itu Allah mengangkat kisah
Kisah tentang 3 orang rasul yang diutus di sebuah negeri. Tapi tidak kita temukan di dalam ayat surat Yasin itu penjelasan siapa nama 3 rasul itu. Di negeri mana mereka diutus? Kapan kejadiannya? Enggak disebutkan. Padahal ini adalah sejarah yang sangat mendasar di surat Yasin. Sebab nanti ada salah seorang pemuda dari ujung kampung yang bernama Habibun Najjar. Dia berlari dan mengajak penduduk kaum, wahai penduduk kaum, dengarkanlah dakwah 3 orang rasul ini, sebab mereka berdakwah tidak meminta upah dari kalian. Mereka mengajak kalian untuk kembali kepada Allah. Semua penduduk kaum marah kepada Habibun Najjar, maka Habibun Najjar dikeroyok, diinjak-injak sampai keluar ususnya. Keluar ususnya, mati. Tapi ternyata ketika dia mati, Allah perlihatkan surga kepadanya, maka dia mengatakan, ya laitani, alangkah indahnya sekiranya kaumku melihat bahwa sebenarnya aku mendapatkan kenikmatan. Zahirnya aku mati, tapi aku diberikan kenikmatan yang luar biasa. Nah, itu di surat Yasin diangkat kisahnya di ayat 13 sampai ayat 27. Nah, kalau kita buka tafsir, kita kumpulkan beberapa kitab tafsir, ternyata para ulama tafsir berbeda-beda tentang namanya. Nama 3 rasul itu berbeda-beda. Tempatnya di mana berbeda-beda. Itulah sejarah. Artinya apa? Inti sejarah dalam Al-Quran, hadis itu bukan nama, bukan waktu, bukan tempat. Tapi inti sejarah dalam Islam itu adalah esensinya, peristiwanya, tujuannya. Kenapa? Sebab kita tahu waktunya, tahu tempatnya, tahu nama-nama tokoh. Itu tidak menambah iman kalau kita tahu, dan tidak merusak iman kalau kita tidak tahu. Ada di suatu tempat itu benar-benar dipertanyakan, siapa neneknya Rasulullah? Kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu tidak merusak iman. Ada lagi yang mempertanyakan, misalnya, kapan Rasulullah lahir, di jam berapa, dan kapan wafatnya, di jam berapa. Kalau kita tahu tidak menambah iman, tidak tahu juga tidak merusak iman. Ya, sekedar pengetahuan. Tapi inti sejarah dalam Islam, hikmahnya, peristiwanya, dan tujuannya. Nah, sehingga ketika kemudian kita kembali pada pertanyaan, bagaimana cara kita memperingati kelahiran Nabi? Apakah kita peringati tanggalnya, ataukah hikmahnya, tujuannya, dan peristiwa Nabi dilahirkan? Sebab kalau kita memperingati Nabi SAW tanggalnya, kita akan memperingati kelahiran Nabi setahun sekali. Tapi kalau kita peringati adalah hikmahnya, tujuannya, peristiwanya, maka setiap hari, setiap tempat, setiap keadaan kita peringati kelahiran Nabi SAW. Karena itulah Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi cara kita memperingati kelahiran Nabi, menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Nah, adapun kemudian kaum muslimin berkumpul seperti yang kita lakukan saat itu, la ba'sa fihi, tidak ada larangan dengannya. Sebagian ulama mengatakan itu adalah syiar Islam. Sebab sangat susah mengumpulkan kaum muslimin. Sangat susah mengumpulkan kaum muslim. Nah, kesempatan di hari-hari besar Islam mereka mau berkumpul. Kesempatan untuk kemudian menyampaikan dakwah kepada kaum muslimin. Itu adalah syiar Islam. Tapi ma'asyiral muslimin, jangan sampai kita beranggapan bahwa kalau kita tidak buat acara seperti ini, itu berarti tidak mencintai Nabi. Jangan. Silakan kita melakukannya, tapi pahamilah bahwa hakikat memperingati kelahiran Nabi itu bukan setahun sekali. Setiap waktu. Kita kasih sebuah ilustrasi begini. Siapakah yang memperingati kelahiran Nabi? Ada seorang pedagang, dia memperingati kelahiran Nabi dengan berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain. Ikuti pengajian, acara maulud misalnya. Tapi keesokan harinya dia berdagang, dia kembali curang dalam dagangnya. Jadi dia aktif dalam acara peringatan maulid, di beberapa tempat dia hadir, tapi besok dia berdagang, kembali dia curang, kembali dia menipu pembelinya. Sedangkan yang satu mungkin dia tidak ikut acara-acara itu, tapi dia sholat 5 waktu di masjid, dia jujur, dia amanah. Pertanyaannya, siapa yang memperingati kelahiran Nabi? Nah, karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa memperingati kelahiran Nabi itu adalah dengan menjadikan Nabi sebagai teladan, tapi tidak mengapa mereka berkumpul
untuk menunjukkan cinta mereka mahabbah kepada Nabi, tapi hakikat cinta adalah meneladani Nabi. Nah, kemudian jadi terjawablah bahwa tidak mengapa kemudian kita ada acara kumpul-kumpul seperti ini. Cuman ketahuilah bahwa para ulama terkait dengan ihtifal, namanya ihtifal, perayaan. Ihtifal ini khilaf di kalangan ulama, nggak sepakat. Ada yang menyetujui dengan niat syiar Islam tadi, ada yang mengingkarinya karena mengatakan bahwa itu tidak ada di dalam ajaran Rasulullah. Ada yang mengatakan silakan tidak mengapa, bahkan ada juga yang terlalu gulu berlebihan. Nah, kira-kira kalau kita nih mengambil wasat, pertengahan, ya kita mengambil wasat, tidak mengingkari, tapi kita juga memberikan batasan-batasan, sebab ada juga yang berlebih-lebihan memperingati Maulid Nabi sampai berjoget-joget, sampai aurat-aurat ditampakkan, tidak ditutup. Ada juga yang gulu demikian. Maka kita mengambil jalan wasat pertengahan. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf, memang tadi saya sengaja nggak berdiri. Ya, sebenarnya sudah saya tadi mau jawab, tapi alhamdulillah Pak Haji Nunung udah menjawab, gitu ya. Bukan saya tidak mau berdiri, tapi supaya nanti ada kesempatan saya bicara dan menyampaikan bahwa kalau kita berdiri dalam rangka mengimani kedatangan Nabi, sebab menggunakan kata marhaban itu dalam bahasa Arab tidak diucapkan kecuali karena kehadiran. Ramadan datang, kita ucapkan marhaban ya Ramadan, walaupun ada fisik atau tidak ada fisik, tapi kedatangan sesuatu terlihat tidak terlihat, datang disebut marhaban. Maka ketika ada seorang datang, kita marhaban ya akhi, karena orangnya ada. Maka dulu diucapkan oleh orang-orang Syiah marhaban itu karena meyakini dalam Maulid Nabi datang. Maka mereka berdiri menyambut kedatangan Nabi. Tetapi tadi kita ambil katakanlah pertengahan wasat tadi, bahwa boleh kita berdiri, ya, tidak dengan keyakinan tadi, tapi ikhtiroman, sekedar simbolik. Tapi ini jelas harus disertai dengan niat. Jangan sampai kita tidak memahami kenapa kita harus berdiri, gitu ya. Kenapa kita harus berdiri? Kenapa kita mesti berdiri dengan salawat itu? Emang nggak bisa kita duduk? Nah, kalau kita pahami sekedar simbolik saja bahwa ini ihtiraman, ya, mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka la basa bihi. Tapi kalau kita berdiri dengan keimanan beliau hadir dalam majelis kita, kasihan Nabi kelelahan. Bukan hanya kita yang buat maulid. Bayangkan ada 1 juta tempat mengadakan maulid, Nabi kelelahan. Iya. Nah, karena itulah kemudian kita boleh berdiri, tapi jangan sampai diyakini itu kedatangan ruhnya Nabi. Sebab Allah mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-100, wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Siapapun yang meninggal dunia itu berada di alam barzah, nggak bakal bisa bangkit lagi sampai hari kebangkitan. Yang pertama kali dibangkitkan ketika Yaumul Ba'ts siapa? Nabi Muhammad. Dibangkitkan oleh siapa? Malaikat Jibril. Nabi kaget. Wahai Jibril, ada apa? Sudah terjadi hari kiamat. Apa? Sudah terjadi hari kiamat? Kaget Nabi, nggak tahu. Tiba-tiba dia bertanya, lalu bagaimana umatku? Nabi nggak tahu perihal apa yang terjadi setelah wafatnya. Nah, ada orang yang klaim dia ketemu Nabi, Nabi hadir di acara majelisnya. Ini harus dikritis. Kenapa? Karena Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah, itu wafat setelah 6 bulan wafatnya Nabi. Wafat setelah 6 bulan wafatnya Nabi. Tapi kalau kita baca, Imam Ibnu Katsir menulis dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Imam Ibnu Katsir ulama besar dari mazhab Syafi'i. Dan ulama-ulama lainnya menyebutkan bahwa Fatimah dengan wafatnya Rasul, dia bersedih. Sedih yang mendalam sampai beliau itu sakit. Karena kesedihan yang mendalam. 6 bulan beliau mengalami kesedihan sampai sakit, dan itulah yang menjadi wafatnya. Pertanyaannya, kenapa Nabi tidak hadir untuk menghibur Fatimah? Lalu apakah orang yang hari ini mengaku ketemu dengan Nabi itu lebih dicintai Nabi daripada Fatimah? Kan nggak masuk akal. Orang jauh-jauh di Indonesia, Nabi bisa mendatanginya. Putri sendiri di Madinah kok nggak didatangi gitu? Ya. Jadi Allah sudah mengatakan di dalam ayat tadi surat Al-Mu'minun ayat 100, wa mi waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Siapapun yang meninggal dunia, hatta Nabi,
nggak bisa bangkit lagi. Karena ada yang disebut dengan barzah, itu dinding yang sangat tebal. Dinding yang sangat tebal. Nah, lalu kemudian nanti dibangkitkan di yaumul ba'si, hari kebangkitan. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak lagi menjumpai keluarganya setelah wafat. Tidak lagi menemui umatnya setelah wafat. Dan sahabat-sahabat Nabi pun ketika Nabi wafat, tidak ada lagi yang mendatangi kuburan Nabi untuk meminta-minta kepada Nabi. Beda ketika Nabi masih hidup. Ketika Madinah ditimpa musim kemarau panjang, sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan." Lalu Nabi berdoa dan memimpin mereka untuk sholat istisqa. Tapi setelah Nabi wafat, Madinah kembali ditimpa musim kekeringan. Nggak ada sahabat yang mendatangi kuburan Nabi. Mereka mendatangi siapa? Ibnu Abbas. Ya Ibnu Abbas, dahulu ketika Nabi hidup, kami minta kepada beliau agar berdoa kepada Allah, agar Allah menurunkan hujan. Beliau sudah wafat. Engkau adalah kekasih Rasulullah. Engkau dekat dengan Rasulullah. Engkau adalah keluarga Rasulullah. Engkau adalah gurunya para sahabat. Berdoalah kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Jadi para sahabat mendatangi Ibnu Abbas, bukan lagi mendatangi kuburan Nabi. Kenapa? Nabi mengajarkan boleh bertawasul dalam 3 hal. Pertama, boleh bertawasul kepada orang soleh dengan syarat orang solehnya masih hidup. Tapi kalau orang soleh sudah wafat, nggak boleh lagi kita bertawasul kepadanya. Ya. Kalau kita yakini bahwa ruh orang-orang soleh bisa membantu orang yang hidup, ini bertentangan dengan banyak ayat. Di antaranya adalah surat An-Najm di ayat yang ke-39 dan 40. Tapi agak panjang kalau kita urai. Intinya adalah kalau kita percaya bahwa ruh-ruh orang soleh itu bisa membantu orang yang hidup, maka kita mengingkari surat An-Najm ayat 39 dan ayat 40. Sebab Allah mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a wa nasa'ahu sawfa yura. Siapa yang menghembuskan nafas terakhir, maka dia tidak bisa lagi menambah amal soleh untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya saja dia tidak bisa menambah amal soleh, apalagi untuk orang lain. Dan sepakat para ulama tafsir bahwa siapapun yang meninggal dunia, dia membutuhkan orang yang hidup agar orang hidup mau menghadiahkan pahala amal soleh untuknya. Jadi orang yang meninggal yang butuh orang yang hidup, jangan dibalik. Bukan orang hidup yang butuh orang meninggal, tapi orang meninggal yang butuh orang hidup. Lalu dari manakah pemahaman-pemahaman tadi muncul? Karena mereka menganalogikan Allah itu seperti raja di dunia, seperti presiden atau pemimpin di dunia. Nggak bisa ditemui kecuali pakai ordal. Harus ada orang dalam, harus ada perantara. Kita rakyat awam mau ketemu presiden nggak bisa. Nggak bisa. Panjang SOP-nya nih, baru bisa ketemu. Nah mereka menganalogikan Allah seperti itu. Nggak bisa kita ini langsung berdoa sama Allah karena kita tidak suci, mesti pakai orang dekat Allah, pakai perantara orang suci, ruh orang-orang suci. Disitulah muncul pemahaman tadi. Padahal kata Allah di surat Al-Baqarah ayat 186, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, aku sangat dekat dengan hambaku. Bahkan Allah lebih dekat dari urat leher kita. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku kabulkan doa siapa yang berdoa kepadaku. Cuman boleh kita bertawasul dengan orang soleh. Ada keluarga kita yang berangkat umroh, kata Nabi, dari kepergian dan kepulangannya doanya mustajab. Boleh titip doa. Doakan saya ya, supaya begini begitu. Emang kita nggak bisa berdoa sendiri? Bisa, tapi Nabi mengajarkan boleh bertawasul dengan orang soleh. Selagi orang solehnya masih hidup. Karena perjalanan umroh ini mustajab doanya. Doa melihat Ka'bah itu mustajab, maka boleh titip doa. Kita nggak melihat Ka'bah, maka kita minta kepada orang yang berangkat umroh, doakan saya. Boleh bertawasul dengan amal soleh. Lakukan dulu amal soleh, baru berdoa, baru minta kepada Allah. Dalilnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru minta pertolongan. Nah, itu adab sama Allah. Sebelum kita minta hajat-hajat kita dikabulkan, lakukan dulu ibadah. Ada keluarga kita sakit, kita pengen sembuh, kita awali dengan tawasul melalui sedekah. Kita bersedekah, kasih makan yatim duafa, baru kita mohon sama Allah, ya Allah,
berkahi dan ridhoilah sedekah ini. Jadikanlah sebagai wasilah engkau hadirkan kesembuhan. Melalui keberkahan sedekah berikan kesembuhan kepada keluarga. Itu boleh bertawasul dengan amal soleh. Baca Quran dulu baru berdoa. Pengajian dulu baru doa. Itu namanya tawasul dengan amal soleh. Boleh bertawasul dengan amal soleh. Bersihkan masjid, nah setelah itu berdoa. Mustajab itu doanya. Nah yang ketiga bertawasul dengan nama-nama Allah. Ya. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya banyak nama. Silakan kita bertawasul dengan nama-namanya. Kita pengen rezeki, kita sebut-sebut nama Allah Ar-Razzaq. Ya Allah anta Ar-Razzaq. Kita sedang diperhadapkan pada masalah yang berat, masalah yang sulit. Sebut nama Allah Al-Fattah. Ya Allah engkaulah Al-Fattah yang maha mampu menghadirkan jalan keluar dalam setiap persoalan kami. Bukakanlah jalan keluar untuk masalah kami. Ya Allah engkaulah Ar-Razzaq, kami ditimpa hutang yang banyak ya Allah. Hutang yang melilit bahkan kami hampir terjatuh riba. Kami mohon ya Allah mudahkan pintu rezeki. Nah itu boleh bertawasul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sehingga bagaimana kita memperingati kelahiran Nabi dengan menjadikan Nabi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu dalam 3 hal. Uswatun hasanah dalam akidah, uswatun hasanah dalam ibadah, uswatun hasanah dalam adab dan akhlak. Itulah cara kita memperingati kelahiran Nabi. Contoh, dalam masalah akidah. Nabi itu sangat memerangi perdukunan. Nabi sangat memerangi kesyirikan. Sampai-sampai Nabi mengatakan man atakahinan au arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun, siapa yang mendatangi tukang ramal, lalu mempercayai perkataan keduanya, batal Islamnya. Apabila dia mendatangi dukun, tidak membenarkan dukun, cuma sekedar mengantar keluarga, mengantar teman, dia tidak percaya dukun. Bahkan dia cuma di luar aja. Keluarganya masuk ke dalam rumah, dia di luar. Dia mengantar, menemani. Tidak mengingkari dukun, tapi tidak mempercayainya juga. Apa kata Nabi? Dalam riwayat Imam Muslim, siapa yang mendatangi dukun, tidak membenarkannya, tapi tidak mengingkarinya, ibadahnya yang wajib dan sunnah 40 hari 40 malam tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau mau datang ke dukun harus ingkari bahwa itu tidak benar. Nah, baik. Nabi sangat memerangi itu. Jangan percaya ramalan-ramalan, sama juga. Karena orang yang percaya ramalan itu mengingkari Al-Quran. Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci perkara gaib, tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Allah tegaskan itu di surat Al-An'am ayat 59. Enggak ada yang tahu kunci-kunci gaib kecuali Allah. Di antara kunci-kunci gaib itu maknanya ada 5. Ada di surat Luqman ayat 34. Salah satunya adalah wa ma tadri nafsun maza taksibu godan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan. 1 menit ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Nah tiba-tiba si tukang ramal tahu masa depan kita. Allah mengatakan tidak ada seorang manusia yang tahu tentang masa depan. Tiba-tiba si dukun mengatakan saya tahu masa depan. Mana yang kita percaya? Maka